Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di materi skripsi series. Kali ini kita akan membuat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian merupakan dasar dari penelitian. Kita akan membuat penelitian ini jadi menarik jika kita mempunyai latar belakang yang bagus. Nah, sekarang begini, latar belakang itu mempunyai bagian dari latar belakang. Ada 5 bagian dari latar belakang sebagai berikut. Yang pertama adalah global fenomena, yang kedua adalah related work, kemudian yang ketiga adalah mapping research, yang keempat adalah object research, yang kelima adalah riset afirmasi. Nah, kita jelaskan satu persatu bagian-bagian ini. Bagian yang pertama adalah global fenomena. Ini adalah menjabarkan masalah di sekitar masyarakat yang ada. Semakin global terjadi di masyarakat, maka akan semakin menarik untuk diteliti. Jadi penelitian itu harus bersifat umum, jadi udah dikenal dulu di masyarakat. Contohnya ya, misalkan saat ini sedang terjadi pandemi di mana-mana. Ini global ya, sangat global sekali. Kemudian pembelajaran berubah dari yang offline menjadi online. Nah, ini adalah masalah yang ada di sekitar kita dan semua itu tahu bahwa pembelajaran dari offline menjadi online. Nah, dari pembelajaran offline menjadi online pasti ada masalah di sana nantinya ya. Nah, sekarang masuklah related work atau penelitian sebelumnya ya. Nah, ini ada related work yang akan dikerjakan didukung oleh penelitian sebelumnya. Jadi penelitian yang akan kita buat itu sudah ada penelitian yang sebelumnya, sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian kita dapat dijadikan rujukan pengembangan penelitian selanjutnya. Nah, dari sini juga kita bisa menemukan penelitian yang awal, misalkan dia di pembelajaran online itu bagian apa, kemudian di sana ada masalahnya apa. Nah, masalah tersebut apakah sudah diselesaikan? Jika sudah diselesaikan, siapa yang menyelesaikan, dengan cara bagaimana? Kemudian penyelesaian itu apakah telah sepenuhnya menyelesaikan masalah? Nah, kemudian jika masih belum, kemudian penelitian siapa yang menyelesaikan masalah keduanya? Kemudian dari penelitian 1, penelitian 2 dan penelitian ketiga, kemudian di sana kita mendapatkan state of the art-nya, sehingga kita bisa melanjutkan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, sekarang yang ke bagian yang ketiga itu menguraikan penelitian kita. Jadi penelitian kita itu kita uraikan dalam bentuk variabelnya apa, kemudian indikator, paradigma, jenis, populasi, dan sampel, dan kemudian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari sini akan terlihat novelty yang kita miliki. Jadi kebaruan yang kita miliki itu hanya bisa diketahui jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi landasan latar belakang untuk penelitian ini, tanpa adanya penelitian-penelitian sebelumnya, maka itu bukan merupakan penelitian, tapi hanya inovasi. Nah, bagian yang selanjutnya adalah object research. Menentukan objek penelitian itu harus secara objektif, bukan dari sisi peneliti. Apa sih contoh dari sisi peneliti? Misalkan kita menentukan tempat penelitiannya, misalkan di sebuah SMPX. Nah, SMPX ini diteliti karena rumahnya dekat dengan si peneliti, atau kenal dengan kepala sekolahnya, atau merupakan objek yang mudah untuk didekati. Nah, itu seperti itu salah. Jadi menentukan objek penelitian itu harus disesuaikan dengan variabel, indikator, paradigma, jenis, populasi, dan sampel. Jadi objek riset ini harus mengacu pada mapping research. Nah, setelah kita mengerjakan secara berurutan 1, 2, 3, dan 4, kemudian kita tegaskan dengan riset afirmasi, yaitu
Peneliti menegaskan berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan saat ini, sehingga pemilihan lokasi yang dianggap tepat maka perlu melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Nah, itu. Jadi, itulah cara membuat latar belakang penelitian yang baik. Sehingga dari latar belakang penelitian ini, pembaca akan bisa melihat apa kebaruannya, kemudian apa yang mau dikerjakan atau yang dikembangkan atau yang diimprove dari penelitian yang akan kita bangun. Oke, dari penjelasan bagian dari latar belakang ini saya harap kalian bisa mengimplementasikan dalam penelitian. Oke, silakan diimplementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.